Oh iya, Sat. Ya. Dulu kan pernah sempat ada prediksi-prediksi Sempat viral lah. Sempat viral saat hari kiamat itu kapan. Dulu kalau Ustadz ingat ada yang mengatakan tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ya. Habis itu kemarin yang paling hangat Ustadz tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sampai ada dibuat filmnya. Nah, itu kan banyak saat prediksi dari paranormal gitu. Itu kalau dari paranormal oke lah saat kita tidak boleh meyakininya. Tapi kalau misalnya dari seorang ustadz, dari seorang dai yang dia pakai dalil-dalil, nah itu gimana Ustaz? Saya kira kalau ustadz yang benar-benar ustadz ya, jadi bukan memang ustadz diustad-ustadkan, memang dia ustadz. Bukan ustadz, ya. Betul. Karena memang ada juga orang tuh diustadkan. Iya benar. Dia bukan berdasarkan ilmu pemahaman dia jadi ustadz, nggak diustadkan memang, jadi dipaksakan gitu ya. Jadi begini, kalau dia ustadz beneran tidak akan bicara seperti itu, ya. Karena memang sebagaimana kita sampaikan bahwa tidaklah keluar atau tidaklah terjadi hari kiamat itu kecuali tanda-tandanya sudah keluar dulu. Gitu. Masa belum apa-apa udah katanya. Itu kan ini adalah keyakinan-keyakinan batil, keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang salah dan keliru, tidak benar demikian. Ya. Maka kita sampaikan bahwa hendaknya masyarakat yang yang tahu ya tentang masalah ini mengingatkan saudara-saudara bahwa ini keyakinan yang salah, bahwa ini keyakinan yang tidak benar. Bahwa seorang muslim betul meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi, tapi terjadinya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali sudah tanda-tandanya itu keluar. Begitu. Adapun tadi dengan tahun-tahun itu dicocok-cocokkan dengan tahun-tahun cantik gitu ya. Seperti tadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Seperti tadi itu 12 bulan 12 2012. Ini kan apa yang terjadi? Kita sudah 2019 adem-adem ayem, nggak ada apa-apa gitu. Karena belum kiamat. Karena memang sebagai seorang mukmin yang paham tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat itu, dia akan tenang-tenang saja. Dia tidak akan termakan dengan isu-isu ini. Begitu. Nah, tapi salah satu ciri-ciri kiamat itu kan bahwasanya dengan diutusnya Nabi Muhammad itu kan sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu ciri-ciri kiamat. Betul. Berita itu telah dikabarkan 14 abad yang lalu. Betul. Ini gimana Ustaz? Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam udah diutus nih. Betul. 14 abad yang lalu kan gitu. Tapi sampai sekarang belum kiamat juga Ustaz. Itu gimana Ustaz? Jadi begini memang. Orang kadang-kadang kan mentiko gitu. Sok-sok jago. Kan katanya dekat 14 abad kok nggak kiamat juga. Nantangin gitu. Nantangin gitu kan. Ini kita perlu jelaskan ya. Para ulama sudah menjelaskan dengan letih rahimahumullah ta'ala jami'an bahwa ciri-ciri kiamat itu mereka bagi kepada 4 fase. 4 fase. Pertama, fase pertama tanda-tanda kiamat kecil yang sudah ada dan sudah selesai. Apa itu? Diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda kecil. Kata Nabi SAW, bu'istu ana wasa'ati kahataini. Beliau mendekatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ini menunjukkan kedekatnya kata para ulama. Begitu. Itu yang sudah pertama. Jadi sudah tanda-tanda kecil yang sudah ada, kemudian dia berakhir. Oke. Yang kedua, tanda-tanda kecil yang sudah ada dan berlangsung saat ini. Apakah itu? Kasratu zina, banyaknya perzinahan. Kasratu syubil khumur, banyaknya orang yang minum khamar. Kasratu riba, banyaknya riba. Kemudian kasratu mukhalafatil amanah, banyaknya orang yang menyelisihi amanah. Kasratul qatl, banyaknya pembunuhan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sekarang makin banyak Ustaz. Betul, makin banyak, makin menjadi-jadi. Ya, orang ngegas saja saya lihat dalam masalah pembunuhan ini gitu kan. Jadi darah itu tidak lagi berharga, padahal dalam Islam darah itu adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Jadi tanda-tanda kecil ini yang sudah ada dan berlangsung terus sampai pada hari ini. Berlangsung terus dan itu kuantitasnya, jumlahnya itu semakin banyak semakin hari. Ya, orang yang mabuk makin banyak, orang yang berzina makin banyak, ya, orang yang memakan riba makin banyak, orang yang membunuh makin banyak, pelanggaran amanah makin banyak dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW kan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sudah amanah, kalau sudah sesuatu tugas ya, amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari kiamat itu. Begitu. Jadi itu berlangsung.
Kemudian kata para ulama, yang ketiga ada tanda-tanda kecil yang belum hadir. Yang belum hadir sampai sekarang. Dia kecil tapi belum hadir. Apa itu? Itulah disebut dengan tanah Arab itu jadi subur dan banyaknya air di Jazirah Arab. Tapi kabar sekarang udah mulai juga. Udah mulai kan? Sudah mulai. Artinya ini kan kecil dia, ya. Ini sudah mulai berarti ini, ya. Kalau memang betul seperti itu yang kita lihat begitu di beberapa media sosial begitu disampaikan. Dan ini menunjukkan bahwa kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang keempat, tanda-tanda besar hari kiamat itu belum keluar sampai sekarang. Karena kata para ulama, kalau tanda-tanda besar itu sudah keluar, dia akan berurutan. Ini udah keluar, berikutnya keluar sampai kiamat itu terjadi. Apa itu, Ustaz? Hah? Apa itu tanda-tanda besar? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah khuruj al-Mahdi, yaitu keluarnya Imam Mahdi, atau kita katakan munculnya Imam Mahdi. Kemudian juga ada Dajjal, ya, khurujud Dajjal. Kemudian nuzulu Isa alaihi salam, keluarnya Isa alaihi salam. Kemudian juga khurujud Dabbah, keluarnya Dabbah. Tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Khosapun, ada pembenaman, ya, di negeri Arab sana dan sebagainya. Ini belum yang terjadi. Begitu. Kalau tapi hati-hati, kalau ini sudah terjadi, sudah nggak bisa terbendung lagi. Akan langsung. Iya, rentetan itu, rentetannya itu akan terjadi dan pada akhirnya kiamat itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai dari sekarang harus bersiap-siap, Ustaz, ya. Iya, dari dulu sebenarnya, bukan dari sekarang aja gitu, dari dulu. Iya, Ustaz. Iya. Nah, kemudian Ustaz, masalah beriman kepada hari akhir, ya, Ustaz. Iya. Bagaimana Ustaz kita beriman dengan hari akhir ini bisa menambah, maksudnya faedahnya itu apa sih, Ustaz? Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 hikmah kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama kata beliau, memacu ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa di sana ada hari kiamat yang akan semua manusia akan dihisab di sana. Semua manusia akan dipertanyakan amalannya. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau dia lakukan yang baik, baik balasannya. Kalau buruk, buruk balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji gandum, ya, sebiji sawi, dia akan lihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji gandum, dia akan lihat balasannya. Jadi orang semakin terpacu. Semakin terpacu untuk beramal soleh. Yang kedua kata beliau adalah membuat kita semakin takut berbuat maksiat kepada Allah. Semakin takut kita berbuat maksiat, semakin takut kita melanggar syariat-syariat Allah, semakin takut kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita takut di sana ada hisab yang luar biasa. Yang akan Allah tanya saghiraha wa kabiraha, yang akan Allah tanya masalah kecil dan masalah besar. Jangan kita menyangka bahwa kucing yang kita pukul suatu saat karena kezaliman kita umpamanya, dia tidak apa-apa tapi kita pukul. Dia tidak ada bersalah, tidak ada menggigit umpamanya, tapi kita pukul aja iseng gitu. Jangan kita menduga bahwa itu tidak akan dihisab oleh Allah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak lupa dengan maksiat kita. Kita bangga dengan ketaatan kita pada hari ini. Padahal sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, 2 tahun yang lalu kita pernah maksiat dan maksiat itu belum dihapuskan oleh Allah. Nah, di sini orang semakin takut untuk bermaksiat bahwa di sana akan dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang tersembunyi pada waktu itu. Demikian. Jadi semakin orang semakin terpacu, ya, semakin takut untuk bermaksiat. Yang ketiga adalah hikmahnya kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan adalah membuat kita itu gembira dan tidak bersedih. Jadi semacam tasliyah, hiburan tersendiri bagi kita. Bahwa apa yang luput di dunia ini, ya, dari perkara-perkara yang barangkali kezaliman, ya, ada kezaliman yang tidak bisa kita tuntut hak kita di situ. Ada barang kita yang hilang. Semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah SWT kepada yang punya, kepada yang berhak. Maka hati-hati orang yang berbuat kezaliman. Dia jangan sangka bahwa dia tidak akan dituntut oleh Allah. Barang yang hilang, yang pernah akan dibayar di sana. Bukan dengan barang itu juga, tapi dengan amal soleh pahala yang ada di sama dia. Begitu. Jadi nanti di sana akan terjadi transfer pahala besar-besaran. Dosa juga tertransfer besar-besaran. Jadi memang orang tenang-tenang aja. Hilang di sini barangku, serahkan kepada Allah. Pasti nanti Allah akan bayar lunas semuanya. Begitu. Ada kezaliman, kita nggak mampu untuk menuntut hak kita, biar dia zalim. Nanti suatu saat di akhirat kezaliman dia akan kembali kepada diri. Jadi kita tenang-tenang aja, enak-enak awe gitu. Jadi apa ya? Seorang mukmin itu
enjoy aja, enjoy santai ya, karena dia tahu di sana nanti akan semuanya terbongkar, semuanya akan diselesaikan oleh Allah seadil-adilnya. Berarti bisa membantu kita untuk menjadi lebih ikhlas lagi. Ya lebih ikhlas lagi lah, karena semua yang kita lakukan itu akan dibongkar oleh Allah SWT. Kalau kebaikan akan dibalas, kalau keburukan hati-hati. Jangan kita sangkakan karena kehebatan kita, karena kekuasaan kita, orang yang kita zalimin nggak bisa berbuat apa-apa. Oh kita banyak hebat lah gitu. Di sana tidak ada orang hebat. Semua akan dibalas. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian.